Baik Pak, kita mulai. Perkenalkan Pak, nama saya Yusi Sri Mulyani. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Iya, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai bagaimana sih cara Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral. baik. Bapak akan coba. Ya, dilema di sini mungkin dilema dari satu sisi dengan sisi lain, gitu ya maksudnya. Iya, jadi Baik, ada dua kepentingan kepentingan. yang sama-sama memiliki kebenaran atau nilai kebajikan. Nah, nanti mungkin bagaimana Bapak mengambil satu keputusan dari dua kepentingan tersebut. Nah, yang akan saya tanyakan yang pertama, selama Bapak memimpin di sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya. Baik, masalah di sekolah biasanya memang betul ya. Biasanya terjadi dilema di mana dua kepentingan yang saling bertolak Iya, belakang. Nah, itu sulit kita putuskan. Nah, sekolah kami biasanya bagaimana cara mengidentifikasi masalah itu, kami iya, melibatkan beberapa orang, di antaranya kelas BP gitu ya. Ini khusus untuk apa namanya, iya, masalah-masalah yang tadi ya. Tapi kalau masalah-masalah ringan saya kira bisa ngambil keputusan langsung, iya, misalnya kalau berhubungan dengan keselamatan jiwa anak, nah mungkin iya, kita kan tidak usah perlu diskusi, langsung kita lakukan. Misalnya anak jatuh gitu ya, iya, kita tidak usah berunding dulu atau musyawarah dulu. Nah, untuk kasus seperti itu biasanya kami melibatkan identifikasi masalah, apakah masalah itu tadi menimbulkan dilema atau iya, tidak ya. Nah, kami melibatkan diantaranya guru BP, wali kelas gitu ya, dan pihak-pihak lain yang lebih mengetahui tentang masalah. Saya kira itu untuk identifikasi masalah. oh iya, jadi dilihat tergantung dari jenis masalahnya ya, Pak, ya. Masalahnya Jadi apa, ada latar yang belakangnya ya. dilibatkan, Ya, yang lebih tahu kan biasanya wali kelas. Wali iya, kelas itu beda masalahnya, nah, masalah ini muncul dari mana. Nah, biasanya terjadi pada siswa gitu ya, sehingga diidentifikasi iya, masalahnya apa, latar belakangnya apa, sehingga timbul masalah itu. Nah, dari hasil identifikasi tersebut nanti untuk ditindaklanjuti. iya, iya. Itu saya kira. Iya. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau untuk masalah itu tadi yang bisa menaikkan dilema biasanya tidak bisa diambil keputusan Iya, secara langsung, tapi harus dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan dari berbagai pihak tadi. iya, Saya timbul masalah, ini bagaimana sih pendapatnya dari wali kelas, UBP, tentu dengan hasil dari hasil identifikasi. Yang lebih tahu kan biasanya wali kelas iya, itu masalahnya apa, masalahnya apa, latar belakang apa. Jadi mengambil keputusannya dengan cara tadi, kami bermusyawarah, nanti kesimpulannya apa. Jadi intinya melibatkan berbagai pihak untuk menindaklanjuti tadi. iya. Selanjutnya, bagaimana Pak atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Baik, tadi kalau prosedur kami ada beberapa prosedur untuk menentukan, misalnya ini terjadi pada siswa, Mm-mm. untuk menentukan siswa itu lulus tidaknya biasanya kami itu ada prosedur di mana menugaskan wali kelas dan guru BP gitu ya, sampai ke tahu identifikasi apa itu masalahnya, sampai berkunjung ke rumah sudah tahu bahwa udah terkumpul data-data Iya, hasil identifikasi tersebut, baru dibawa ke forum musyawarah dan musyawarah nanti disimpulkan dengan harapan tadi untuk, kan ada dilema itu ya. iya, Nah, dilema itu mudah-mudahan dengan dimusyawarahkan itu minimal lah tidak terlalu apa ya, kalau satu sisi kepentingan sisi lain gitu ada seimbang, jangan terlalu berpihak kepada satu sisi. Misalnya tadi dilema kasih sayang dengan dilema keadilan. Nah, iya, bagaimana sih supaya jangan terlalu apa namanya, terlalu ke kekasihan, juga jangan terlalu ke ke keadilan. keadilan. Dan itu memang agak sulit. Itu saya kira prosedurnya. Jadi melibatkan itu dengan beberapa tadi
ke wali kelas dan hasil kunjungan, hasil analisis dia dibawa ke forum. Itu saya kira prosedurnya. Jadi nggak langsung mengambil keputusan sendiri ya Pak ya? Tidak bisa, Bu. Jadi harus bermusyawarah dulu. Sehingga kalau hal seperti itu saya kira nggak bisa diambil keputusan sendiri. Kenapa tidak bisa? Bukan tidak bisa saja diambil keputusan langsung, tetapi biasanya hasilnya kurang memuaskan, kurang maksimal. Tadi kan supaya seimbang antara satu sisi dengan sisi lain gitu ya, dari contoh tadi dari kasihan dengan keadilan. Karena kalau dimusyawarahkan kan masukan dari berbagai pihak, nah mudah-mudahan hasil keputusannya gitu ya. Ya walaupun tidak akan 100% ini memang karena dilema itu kan. Kalau dilema saya kira tidak akan memuaskan, tapi minimal lah mengurangi tadi dilemanya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya kira yang maaf tadi apa ulangi lagi? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa yang efektif? Saya kira itu yang paling efektif itu ternyata dari musyawarah dari berbagai pihak. Musyawarah, berdiskusi, masukan-masukan gitu. Sehingga kalau dari masukan-masukan itu kan kita dapat masukan dari berbagai pihak, memperkuat gitu ya, memperkuat hasil keputusan. Dan biasanya kalau di bersama-sama itu nanti hasil keputusannya itu biasanya akan lebih diterima oleh semua pihak. Tapi kalau misalnya oleh seseorang nanti pasti tidak ada keputusan, biasanya suka ada saja pihak lain yang kurang setuju, kurang berkenan gitu. Nah kalau musyawarah artinya hasil keputusan bersama gitu. Dan hasil keputusan bersama biasanya bisa diterima. Saya kira itu yang terima kasih Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan itu biasanya terjadi kalau yang berhubungan dengan misalnya kasus siswa nih ya, terjadi misalnya siswanya yang dekat rumah, dekat sekolah, terus ada kegiatan keluarga, itu yang dilema yang ambil keputusan, yang kadang-kadang kan tantangannya menolak, dia tidak menerima keputusan gitu ya satu sisi, tetapi satu sisi lagi kita harus berani mengambil keputusan, terutama tadi misalnya siswa yang dekat sekolah gitu rumahnya, kan itu kan yang jaraknya dekat. Terus yang ada hubungan keluarga dengan pihak sekolah, kerabatan, itu kan agak sulit. Nah itu tantangan bagi kita. Makanya kita ini biar keputusannya bisa diterima oleh semua pihak tadi, sama-sama dirembukan. Karena yang lebih tahu kan biasanya wali kelas lebih tahu. Kalau Bapak misalnya paling hanya mengkoordinir, yang lebih tahu biasanya kan BP, wali kelas. Dengan kejadian itu tidak langsung kan biasanya. Nah, dia tahu perkembangannya dari awal sampai akhir. Itu saya kira tantangan yang paling. Iya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya kira kalau jadwal itu tidak semuanya terjadwal, karena kasus itu kan tidak bisa ditentukan diprediksi. Tiba-tiba muncul tidak bisa, kecuali mungkin untuk kasus-kasus kelulusan itu terjadwal kan, ada misalnya setahun sekali kan. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian itu biasanya tapi tidak langsung kan biasanya terhubungan dengan siswa kan ya. Tidak bisa langsung keputusan langsung kan gitu. Biasanya kami merebut dulu, manggil PP-nya, manggil wali kelasnya, guru mata pelajarannya atau orang tuanya. Nah kita berkumpul gitu ya, musyawarah, ditindaklanjuti. Nah itu saya kira kalau terjadwal secara kaku gitu sulit juga sih, karena kan kasus tidak muncul tiap hari, nggak seperti tidak bisa terjadwal gitu ya,
kecuali mungkin hanya untuk kelulusan misalnya 1 tahun sekali itu di forum pleno kelulusan, saya kira itu Jadi yang terjadwal itu yang untuk masalah kelulusan gitu ya Pak. kelulusan Berarti misalnya. kalau selama ini untuk kasus-kasus yang lain berarti Bapak menyelesaikan masalah atau mengambil keputusannya pada waktu itu. Tidak langsung hari Tidak langsung. itu gitu. Tapi misalnya terjadi hari ini 1 hari ke 3 harinya baru bisa ambil keputusan. Dalam arti tadi keputusannya bukan keputusan yang berhubungan dengan keselamatan Iya. atau jiwa anak. Kalau jiwa anak ya jangan Langsung, ditunda, ya. langsung misalnya anak kecelakaan gitu ya tidak usah ambil keputusan berembuk dulu, langsung saja bawa berobat. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian menentukan misalnya tadi menentukan apakah ini Iya. anak diluluskan bukan dikeluarkan atau tidak, disanksi atau tidak, biasanya kami minimal berebut dulu gitu ya. Karena kan yang lebih tahu itu tadi, yang paling tahu mengidentifikasi masalah itu biasanya kan wali kelas, PP dan guru mata pelajaran. Iya. Kita nggak mungkin ngambil keputusan hari itu misalnya ketemu langsung kamu keluar atau skor, tidak mungkin. Biasanya kami rembuk dulu, kemudian panggil orang tua dijelaskan bahwa posisi anak seperti ini. Nah besoknya misalnya kena sanksinya misalnya skorsing misalnya atau lain sebagainya. Saya kira itu. Iya Pak, terima kasih. Nah untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Maksudnya seseorang yang Bisa orang Pak, bisa faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan, apakah Bapak mendapat bantuan dari pihak lain gitu? Oh iya, saya kira itu tadi. Atau kondisi atau keadaan juga bisa. Saya kira yang paling membantu itu ya tadi wali kelas dan guru BP. Iya. Nah, yang paling tahu gitu. Oh iya, wali kelas. Iya, wali kelas guru BP. Kalau masalahnya siswa ya? Masalahnya siswa. Tapi kalau masalah luar siswa, tapi saya kira karena ini sekolah, Iya. yang paling utama masalah siswa lah. Dan biasanya lagi yang paling membantu itu adalah guru-guru senior, senior yang biasanya kan siswa di sekitar itu ya, tempat tinggal sekitar lingkungan sekolah. Biasanya yang agak bisa membantu guru-guru yang kebetulan bertempat tinggal dengan siswa, ya, terutama guru-guru senior gitu ya, yang sudah paham gitu ya, betul medannya, latar belakangnya, lingkungannya, sampai kan tahu dia bapaknya, ibunya, badan ekonominya, lain sebagainya. Jadi saya kira yang paling membantu itu diantaranya guru tadi BP, wali kelas dan tambahan guru senior. Tokoh masyarakat lah mungkin, kami ada beberapa tokoh masyarakat dari komite biasanya. Iya. Nah itu kalau misalnya biasanya hubungannya bukan dengan keluarkan atau lulus tidak lulus, tapi hubungan dengan pendaftaran siswa baru dan lain sebagainya. Nah ini biasanya di sana komite juga ikut menjadi pertimbangan. Iya. Kira itu. Ya oke Pak, terima kasih. Nah dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak, nah pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Selama ini yang paling pelajaran yang dapat saya ambil bahwa memang segala sesuatu itu ya, apalagi yang berhubungan dengan dilema itu, penanganannya tidak bisa langsung begitu, tapi harus melibatkan berbagai pihak dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Dengan hasil masukan dari berbagai pihak itu sehingga kita bisa mengambil keputusan tadi minimal lah di tengah-tengah lah. Kalau memuaskan sebuah pihak saya kira tidak. Misalnya satu sisi kita kasihan anak ini tidak lulus, tapi satu sisi juga keadilan tadi. Bayangkan misalnya anak nggak pernah sekolah ini tapi tiba-tiba lulus, berarti kan kata siswa yang rajin belajar tidak adil. Nah dengan berembuk begitu, dengan musyawarah itu dari berbagai pihak, dari wali kelas, guru mata pelajaran dan guru yang lainnya itu, kesimpulan saya, pengalaman saya, biasanya pengambil keputusannya lebih bisa diterima oleh semua pihak. Jadi itu pelajaran yang saya tahu, bahwa mengambil keputusan seperti itu
diperlukan masukan dari berbagai pihak yang lebih memahami, lebih mengetahui masalah yang masalah-masalah tadi, ya terutama yang berhubungan dengan masalah pada siswa. Saya kira itu yang pelajaran yang bisa saya kemukakan dari pengalaman dalam mengenai masalah yang berhubungan dengan dilema itu. Ya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Alhamdulillah sekarang saya dapat ilmu dari Bapak bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik, yang bijak, ya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan nanti akan saya pahami dan terapkan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Ibu juga menyelesaikan dengan lancar segmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7. Saya Putu Perirayu. Kemudian ini Saya Yusi Sri Mulyani. hari ini mau mewawancari Bapak mengenai pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan. Namun sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Bapak yang sedang istirahat. Ini Pak, selama mungkin Bapak menjadi kepala sekolah, masih banyak pengalaman, banyak kasus, banyak kejadian yang terjadi di sekolah. Dan kami memang ditugasi untuk salah satunya adalah tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika ada permasalahan. Dua-duanya itu penting, tapi mengambil mengambil keputusannya berdasarkan salah satunya dilema etika, juga ada yang rujukan moral. Seperti itu. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti nama saya Saiful Tisna, selaku pimpinan Semansa Sinakerta. Begini Bu, masalah kebijakan itu ada kebijakan di organisasi atau kebijakan di pribadi. Contohnya kalau kebijakan etika, contoh ada anak sekolah yang nakal atau kena narkoba, itu bagaimana cara mengatasinya. Kita siswa itu dengan orang tuanya kita panggil, diberikan arahan dan memotivasi, dan untuk sementara supaya anak efek jerah itu dinonaktifkan dulu dari sekolah, suruh belajar di rumah supaya anak tersebut tidak melakukan kejadian-kejadian yang seperti tadi tentang narkoba atau yang lebih berat lagi gitu. Jadi untuk pentingnya itu siswa itu jadi untuk pihak sekolah tidak dulu divonis gitu. Seperti itu. Dibina dulu. Nanti kalau setelah dibina masih anak seperti itu, baru kita mengeluarkan suatu keputusan untuk memberikan pemberhentian atau dikeluarkan dari sekolah. Untuk sementara dibina aja dulu. Nah, selama Bapak jadi kepala sekolah ya di sekolah Bapak, langkah-langkah apa yang Bapak lalui atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Nah, untuk mengambil keputusan selama saya menjadi pimpinan di Seman 1 Sinakerta, alhamdulillah semua kegiatan atau kejadian-kejadian yang fatal itu bisa diatasi dengan kerjasama, satu dengan masyarakat, dengan guru, baik guru BK dan para wakase, sehingga keputusan tersebut bisa bersama-sama itu dilaksanakan. Jadi tidak saling merugikan atau tidak saling membahayakan gitu.
Jadi adanya koordinasi ya Pak? Ya, koordinasi Dengan itu semua koordinasi warga dengan sekolah. semua warga sekolah baru diputuskan gitu. Nah, itu barangkali. Iya. Kemudian ini Pak, apa yang selama ini yang menjadikan keputusan itu menjadi efektif ya Pak ya? Tadi kan Bapak sudah bilang bahwa salah satunya memang ada kerjasama dari Iya. stakeholder ya Iya, Pak ya, iya. kerjasama dari stakeholder. Ada yang lebih efektif lagi nggak Pak dalam hal mengambil sebuah keputusan itu? Kalau yang efektif lagi, saya rasa saya sehubungan di kerjasama dengan pihak-pihak guru dan para wakase dan orang tua siswa gitu ya, saya mengadakan koordinasi dulu, tidak memberikan keputusan sendiri-sendiri gitu. Jadi sehingga kalau ada apa-apa ada rentang tanggung jawab bersama gitu. Kalau memberi keputusan bersama takutnya otoriter gitu dari keputusan kepala sekolah gitu. Tapi kalau keputusan pribadi bisa ditentukan oleh kepala sekolah langsung. Tapi saya selama ini mengadakan kerjasama dulu, koordinasi dulu dengan para wakase, dengan para guru gitu. Iya, jadi mungkin keputusannya keputusan bersama gitu ya, sehingga memang ketika ada salah pun ini hasil keputusan bersama. Iya. Jadi keputusan Jadi tidak akan saling menyalahkan. Saling menyalahkan gitu. bagus sekali. Kira-kira selama Bapak mengambil sebuah keputusan, ada nggak Pak tantangannya Eh, atau hambatan gimana itu dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau tantangan atau hambatan pasti ada, baik dari guru, baik dari masyarakat, ada juga. Tetapi walaupun tantangan seberat apapun, alhamdulillah bisa dikoordinasikan, bisa diselesaikan dengan cara tadi secara koordinasi dengan stakeholder itu. Nah, misal ya Pak, kalau ada masalah dari intern dari warga sekolah yang kurang mendukung keputusan Bapak misalnya, Bapak mengatasinya bagaimana? Mengatasi tantangan tersebut? Tantangan tersebut kalau tidak ada yang mendukung keputusan seorang pimpinan warga sekolah, kami mengadakan untuk secara koordinasi secara satu persatu gitu, satu orang kita panggil berbicara ngobrol gitu secara pendekatan lah istilahnya, pendekatan dengan secara pribadi gitu, secara pribadi, pendekatan secara pribadi dengan warga sekolah tersebut. Nah Pak, ketika misalkan ada sebuah masalah, apakah langsung Bapak menentukan langsung keputusannya seperti itu, atau memang ada waktu tertentu Pak? Untuk ada masalah kami tidak, khusus saya tidak langsung memutuskan hari itu putuskan, tidak harus ada waktu jeda sehari atau 2 hari, yaitu koordinasi aja dulu baik dengan yang bermasalah, dengan warga yang bermasalah atau dengan siswa yang bermasalah. Kami mengadakan jeda waktu aja dulu untuk pembinaan, untuk mengadakan koordinasi dulu. Jadi dianalisis dulu. Iya, dianalisis dulu. Kasusnya seberat Berat apa? Iya, seberat apa gitu, ringan atau berat gitu. Iya. Kalau misal dibutuhkan hari itu untuk diputuskan. diputuskan mungkin langsung ya Pak, nggak usah Iya, dijadwalkan iya, lagi. iya. Ya, nah, rata-rata dijadwalkan lagi gitu lah, tidak begitu langsung yang diputuskan gitu. Apalagi masalahnya berat ya. Apalagi masalah Perlu berat. banyak pertimbangan juga. Dijadwalkan dan mungkin didiskusikan dengan stakeholder yang Iya, lain mungkin betul. ya. Tidak Dijadwalkan langsung dulu. mengambil Tidak keputusan. tidak langsung mengambil keputusan. Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan mungkin ada beberapa faktor ya Pak yang menunjang atau mempengaruhi, atau bisa faktor, bisa orang. Ada sih. Contohnya kita di warga sekolah Bisa membantu atau bisa mempermudah membantu ketika kita sudah mengadakan sharing, pembinaan, koordinasi. Nah, untuk ke depan itu alhamdulillah pada mendukung. Baik anak pun juga, seperti anak yang tidak sekolah contohnya dikasih pengarahan, koordinasi dengan orang siswa, alhamdulillah bisa rajin di sekolah. Dan warga sekolah juga pun sama seperti itu. Iya. Itu mungkin yang mempermudah ya Pak ya. Iya, mempermudah. Tapi pasti ada yang mempersulit juga ya Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak bagaimana itu? Ada yang menyikapinya? mempermudah, ada yang ya itu tadi, untuk pengalaman tadi selalu koordinasi aja, pendekatan
Oh, pendekatan ya intinya, pendekatan kalau Bapak aja, pendekatan aja. Kalau saya mengutamakan satu koordinasi, kerjasama, pendekatan. Kenapa nih anak tersebut tidak bisa merubah? Contohnya, kenapa nih warga sekolah itu tidak bisa berubah? Nah, kita iya. mengadakan pendekatan dulu, secara individu kita ngobrol, dipanggil. Gitu. Kalau sudah didekati masih tidak berubah, bagaimana Ya, Pak? kalau sudah tidak berubah, ya keputusan kita untuk menonaktifkan baik siswa atau guru. Oh, jadi ujung-ujungnya Bapak menonaktifkan Ya, gitu kalau menonaktifkan memang aja. sudah tidak bisa Iya, sudah tidak bisa, bisa didekati atau dikasih pengertian. Iya, pengertian itu. Dinonaktifkan aja dulu. Kalau dinonaktifkan masih tetap seperti itu, ya itu mah serahkan kepada lembaga. kepada hukum mungkin Iya, kepada aturan hukumnya gitu. Selama dinonaktifkan mungkin sambil Bapak juga membina Iya, mungkin membina, jadi tuh. supaya ada perubahan Iya, gitu. iya betul. Karena apapun keputusan itu harus yang terbaik ya Pak. Iya, yang yang diambil terbaik. harus yang terbaik. Jadi kalau kita ambil langsung to the point diputuskan, Iya. karena kalau langsung diputuskan hari itu juga tidak ada jeda gitu ya. Jadi kita yang salah nanti. Iya, tidak dianalisis Iya, dulu. tidak analisis itu, tidak ada pertimbangan istilahnya gitu. Langsung. Memang sih seorang kepala sekolah itu siap dengan Iya. permasalahan yang Betul, iya, betul, harus betul. harus Memang luar survive biasa, iya. benar, Luar banyak biasa. masalah yang mungkin Pada awal masuk terjun ke dunia kepala sekolah pasti mulai ada masalah ya Pak. Pasti Masalah harus ada. siap gitu, harus siap, struggle, harus iya. siap struggle, kita harus tangguh lah Tangguh istilahnya. istilahnya Tangguh. mentalnya iya. mentalnya harus kuat dari Harus situ. kuat gitu. Baik dari media atau di lembaga, Iya, kebanyakan dari luar gitu. Tekanan dari luar pasti banyak. Banyak tekanan dari luar. Internal eksternal ada Iya, ya. internal eksternal biasa. Jadi kalau dengan lembaga jarang sih. Bapak dengan lembaga jarang ya, Jarang. kalau berbenturan gitu ya. Tidak berbenturan karena sering komunikasi, kita sering ngobrol. Ngobrol. Tidak ada saling berbenturan, tidak ada masalah yang berat, tidak. Alhamdulillah selama saya menjadi kepala sekolah belum ada dengan seorang warga sekolah sehingga bertolak belakang. Alhamdulillah seirama sejalan. Apa yang diputuskan oleh pimpinan mengikuti alurnya ya. alurnya. Nah, dari semua ya Pak ya, dari yang kita sampaikan, kira-kira ada kesimpulan apa yang bisa Bapak sampaikan ke kami mengenai permasalahan, mengenai Pengambilan sebuah keputusan. Ya. Jadi harus bagaimana? Ya, jadi intinya khususnya untuk mengambil keputusan jangan terlalu gegabah. Jangan terlalu gegabah itu begini, saya itu seorang pimpinan sehingga keputusan itu langsung diponis sekaligus, tapi harus dianalisis dulu, dipertimbangkan dulu lebih matang gitu. Yang utama kerjasama dengan warga itu sebagai keputusan yang koordinasi. luar biasa ya Pak ya. Hal menarik ya. Jadi saya dapat ilmu dari Bapak bagaimana Alhamdulillah, membuat alhamdulillah. sebuah Membuat keputusan. keputusan gitu. itu memang salah satunya mungkin pemimpin yang memang tepat ketika memberikan sebuah keputusan itu kan menjadikan luar biasa ya untuk semua Kepentingan warganya bersama juga. kan tadi kata Bapak. Keputusannya harus untuk kepentingan bersama. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak atas ilmunya, atas informasi-informasi yang saya dapat. Mudah-mudahan itu menjadikan ilmu juga bagi kita. Amin. Terima kasih, Pak. Amin, sama-sama. Iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, hanya bisa itu saya yang bisa jawab dan bukan berarti saya paham atau bisa itu. Ya, Maaf yang Terima kasih sebesar-besarnya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengambilan keputusan dari pemimpin khususnya kepala sekolah itu pengambilan sebuah keputusan yang berhubungan dengan nilai kebajikan. Nah, dikhususkan itu mengenai topiknya itu dilema etika dan dilema. Mungkin Bapak sudah mengetahui ya dilema etika itu
sama-sama benar tapi saling bertentangan. Nah, seorang pemimpin itu harus mampu mengambil satu keputusan benar atau salah. Nah, dalam pengambilan keputusan benar atau salahnya itu yang dinamakan mungkin kami berdua ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawabkan kepada Bapak. Pertama, selama pemimpin sekolah kasus-kasus yang sifatnya dilema etika atau dilema moral. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab kepada Bapak Ibu atau Ibu pertanyaan berkaitan dengan pengambilan kebijakan keputusan bagi seorang pemimpin itu banyak beberapa teori antara yang ada yang atau mungkin juga produksinya aturan yang karena nilai kebenaran itu harus merujuk kepada aturan yang sedang berjalan dan adapun berkaitan suara terbanyak. Kenapa? Karena yang akan menjalankan program organisasi itu adalah semua komponen, bukan hanya kepala sekolah. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus bersama. Tapi tentu harus bisa mempertimbangkan kebaikan itu dari sisi negatifnya. Artinya bukan negatif kebaikannya, bukan itu yang dimaksud, adalah pro kontranya, karena setiap keputusan keputusan pasti akan sudah tetapi tentu saya setiap apa yang menjadi keputusan bersama itu yang harus kita sebagai sandaran Kalau misalkan tadi berdasarkan suara yang terbanyak, terus selain itu ada lagi selain ya suara terbanyak alternatif ada, lain. yaitu diantaranya menggunakan kategori pemimpin yang sifatnya diktator, tapi diktator mana positif kan, sedangkan permasalahannya positif. Ya kita tentukan aja berdasarkan keputusan kepala sekolah, tetapi kepala sekolah rujukannya bukan hanya dari masukan dari bawah, tetapi aturan main yang kita tegakkan. Aturan main yang ditegakkan mungkin itu adalah menafsirkan aturan yang sedikit berbeda, tetapi dua-duanya bermanfaat bagi lingkungan. Bisa jadi tentu posisi otoriternya otoriter posisi. Kira-kira ada prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan? Tentu kita menganalisis ya, sekarang ada yang disebut dengan itu adalah secara langsung ataupun tidak langsung, itu adalah masukan dari berbagai macam elemen yang dituangkan dalam polling atau pendapatnya dalam instrumen angket, baik itu siswa, orang tua maupun guru. Itu adalah suka atau tidak suka, itu adalah merupakan rujukan bagi seorang pemimpin untuk mengkaji. Kenapa? Karena itu suka atau tidak suka adalah suaranya gitu. Jangan berpikir bahwa hasil rapat pendidikan adalah hasil yang
tidak mencerminkan masukan, padahal itu adalah masukan dari teman-teman, cuma mungkin tidak dirasakan atau mungkin saya tidak tahu bagaimana cara mengisinya, apakah serius atau tidak itu bukan urusan saya, tapi memang adalah itulah rujukan kepala sekolah menganalisis itu gitu. Kemudian setelah dianalisis masukan-masukan dan pendapat-pendapat, bagaimana kita analisis apa yang menjadi kekuatan yang ada di lembaga tersebut, kekuatannya apa, kemudian ya bahasa interpretasinya apa gitu. Baru kita ambil keputusan. Bila perlu keputusan itu diambil juga pendapat dari lisannya, bukan hanya tulisan, karena mungkin antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan kadang-kadang berbeda menafsirkan gitu kan, berbeda menafsirkan. Itu adalah salah satu di antara langkah-langkahnya. Jadi mendengarkan Salah satu ya. semua ini apa semua pihak itu yang ada Ya, di sekolah ya, dianalisis stakeholder. dan diambil apa sih kekuatan yang ada di sekolah Ya, itu baru diambil sebuah itu kan keputusan. salah satu di antaranya pendapat siswa mungkin ya, kemampuan siswa kan mencerminkan bukan hasilnya doang kan Iya, gitu ya. jangan Hasil, terpaku lihat pada hasil. gitu. Bagaimana proses bapak ibu guru mentransfer ilmunya kepada anak juga kan harus kita analisis begitu Analisis ya. dulu jadi Apakah itu ada linearisasi antara kemampuan anak dengan transfer guru gitu ya. Jangan-jangan mungkin gurunya pandai tetapi mungkin dalam mentransferkan ilmunya kurang bisa dipahami oleh anak, bisa terjadi. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Fleksibel ya, relatif sebetulnya disebut dengan efektif itu masing-masing orang bisa berbeda. Tentu saja kebijakan pemilihan mengatakan itulah yang efektif. Kenapa? Karena makna efektif kalau seorang pemimpin berdasar berbagai macam pertimbangan, artinya termasuk juga berbicara cost-nya, cost produknya gitu kan, bukan hanya produknya saja tapi cost-nya. Atau misalnya di situ ada dana-dana yang mungkin dalam kegiatan itu ada dananya, nah linear tidak, dananya dianggarkan besar tapi hasilnya sedikit, atau hasilnya yang besar tapi cukup dengan dana yang sedikit. Itu yang diharapkan oleh pimpinan, dengan dana sedikit tetapi menghasilkan yang besar gitu ya. Tetapi ini kan harus didukung oleh semua stakeholder, tidak bisa hanya tunggal single fighter dari seorang pemimpin. menarik ya Bu Guru. Nah selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau waktu gitu ya Pak untuk pengambilan sebuah keputusan khususnya untuk penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada jadwal atau Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau terjadwal untuk pengambilan keputusannya? Kalau saya secara pribadi itu tergantung kepada target waktu untuk menyelesaikan. Kalau misalnya ini tidak dikejar dalam waktu yang dekat, ya bisa kita berpikir sejenak gitu kan, atau mungkin sekali 2 hari. Kalau ada tenggat waktunya Ada tenggat waktunya lama, kita berpikir supaya lebih jernih dalam mengambil keputusan. Tetapi kalau misalnya itu didesak untuk secepatnya diambil, ya suka tidak suka, kita harus mengambil secepatnya. Kenapa? Karena ini bukan berkaitan kepentingan pribadi, tapi adalah kepentingan lembaga. Kalau kepentingan lembaga mungkin saja ada yang mengambil keputusan itu tidak hanya dari masukan dulu, tetapi karena mengejar target waktu ya kita putuskan dulu. jadi lihat keurgenitas, Nah, tingkat kepentingan. kepentingan pengambilan keputusan dulu. Kalau mendesak, Mendesak ya langsung nggak terjadwal mungkin ya Pak kalau terdesak. ada nggak Pak atau faktor apa gitu yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Bahkan bisa atau siapa gitu orang yang membantu atau yang mempermudah Bapak dalam hal mengambil sebuah keputusan? Bisa orang, bisa faktor-faktor gitu yang mempengaruhi.
bisa mungkin saya akan sedikit mengambil yang sedikit berlawanannya gitu ya. Faktor kesulitan itu adalah ini lawan dari kemudahan gitu ya. Lawan dari kemudahan adalah kesulitan. Kesulitannya itu adalah menyamakan persepsi bersama. Menyamakan persepsinya ini yang sulit gitu ya. Setiap kepala kan berbeda pendapat, apalagi dengan background yang sangat berbeda. Misalnya orang yang mungkin background latar belakang kedewasaan itu ya sedikit berbeda. Itulah yang kadang-kadang menyamakan persepsinya yang sedikit sulit. Nah, oleh sebab itu muncullah kemudahannya apabila sesama stakeholder itu saling memahami dan saling mendukung, bukan hanya ucapan, juga ada tindakan, sehingga ada moto sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama, katanya seperti itu. Dari semua yang sudah berhasil, kira-kira Bapak dapat memetik pembelajaran apa tentang keputusan dilema keputusan dilema PPK? Apa yang dapat Bapak petik pelajaran? Kesimpulannya mungkin ya, pembelajaran yang didapat dari pengambilan keputusan ya dilema etika. Banyak sebenarnya keputusan. Yang pertama keputusan mungkin saja dilema itu akan muncul kembali yang sama pada di kemudian hari. Maka yang awal ini akan menjadi pengalaman besar ya untuk memperbaiki keputusan yang ke depan. Yang kedua, setiap perbedaan adalah kekayaan. Jadi tugas kita sebagai pemimpin adalah bagaimana memberikan pencerahan dan pemahaman kepada rekan-rekan yang sedikit berbeda, tetapi mungkin belum terakomodir, karena tadi menggunakan konsep suara terbanyak itu, sehingga tugas saya adalah bagaimana menggali kembali potensi atau kemampuan yang mungkin terhalang pada saat suara terbanyak tidak dicapai. Dan terakhir untuk dalam pengambilan pengalaman banyak sebenarnya gitu ya, hikmah yang saya mencatat secara pribadi. Tetapi patokan kita adalah optimalisasi atau hasil dari kebijakan itu optimal tidak, maksimal tidak. Nah, kalau misalnya hasilnya belum optimal, belum maksimal, tentu dari pilihan satu itu akan dicoba untuk pilihan kedua. Kenapa? Karena kita akan cari yang dua-duanya baik gitu kan. Tapi hasilnya yang satu ini, hasil keputusan bersama, belum optimal hasilnya, maka mungkin saja yang dicoba pada pilihan yang kedua, walaupun suaranya sedikit gitu kan. Itu mungkin untuk sementara, mudah-mudahan aja jadi bagi saya pengalaman ini wawancara ini. Alhamdulillah ya, Kita banyak ilmu yang didapat dari Bapak, karena memang Bapak kan sudah terjun langsung Terjun ya. langsung ke Dan lapangan. bagaimana Ya. pasti banyak permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi seorang pemimpin itu memang salah satunya harus bijak dalam pengambilan keputusan. Kalau kita lihat permasalahan itu kan bisa permasalahan dari internal, bisa dari eksternal. Tapi eksternal itu bisa kita akomodir apabila permasalahan di internalnya bisa ditekan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena internal itu tahu dari internal. Biasa itu ya.